Selamat pagi Putiar dan teman-teman. Pada saat ini saya Cinta Shalom Sahabat Inisianturi dari kelas 81 ingin mempresentasikan tugas IPA bab 6. A. Struktur bumi. Perubahan pada bentang alam diakibatkan oleh tenaga pembentuk bumi atau disebut juga dengan tenaga geologi. Tenaga ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi seperti pelapukan, pengikisan, dan pengendapan. Yang kedua adalah tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi. 1. Karakteristik lapisan penyusun bumi. Bayangkanlah kamu sedang mengupas kulit telur rebus yang sudah matang. Kulit telur ini merupakan bagian terluar telur, sama seperti bagian terluar bumi disebut kerak bumi. Bagian ini adalah yang paling tipis. Tebalnya lapisan kerak bumi adalah 5-70 km. 2. Kerak bumi. Bagian terluar merupakan lapisan yang paling tipis dibandingkan lapisan lainnya. Lapisan ini terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah dan mengandung sebagai unsur kimia seperti oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, emas, perak, dan platinum atau karbon dalam bentuk berlian dan grafit. 3. Mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Sebenarnya, mantel bumi juga terdiri dari dua lapisan seperti inti bumi, yaitu lapisan mantel luar dan lapisan mantel bawah atau dalam. Lapisan mantel luar lebih tipis, yaitu hanya sekitar 35-410 km, sedangkan lapisan mantel dalam 410-2.900 km. Inti luar bumi. Beda dari kerak dan mantel bumi, lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan pekat dan disebut cairan magma. Tidak ada air di sini. Cairan terbuat dari lelehan besi dan nikel. Ketebalan lapisan ini adalah 2.900 km sampai 5.100 km. Suhu di inti luar bumi berkisaran antara 3.800 sampai hampir 6.000 Celcius. 5. Inti dalam bumi. Lapisan inti dalam bumi memiliki suhu tertinggi, yaitu antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5.100 sampai dengan 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang, karbon, dan oksigen, serta silikon dan kalium dan jumlah yang sedikit. B. Lempeng tektonik. Pada bagian sebelumnya kita tahu bahwa litosfer adalah bagian kerak bumi dan mantel luar. Litosfer berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu litos sama dengan batuan atau sapairah sama dengan lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan batuan. Lempeng tektonik itu ibarat seperti kertas karton yang dipotong kemudian disimpan dalam baskom panas. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah yang atomnya penyusun berasal dari satu unsur yang sama. Molekul senyawa adalah molekul atom yang berbeda berasal dari dua unsur yang berbeda. C. Gempa bumi. Pada bagian sebelumnya kita telah mengetahui salah satu penyebab gempa bumi adalah adanya pergerakan lempeng. Namun sebetulnya ada beberapa jenis gempa bumi, yaitu gempa bumi tektonik karena penggerakan lempeng bumi, gempa vulkanik karena pergerakan magma dan gunung berapi, gempa runtuhan karena tanah longsor, gempa tumbukan karena jatuhnya benda dari langit yang berukuran besar dan berat, gempa buatan, gempa yang dilakukan karena kegiatan atau aktivitas manusia. Titik pusat gempa disebut hipocentrum. Getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi disebut seismik yang membuat suatu wilayah bergetar. Alat untuk mengukur besar getaran gempa bumi disebut seismograf. Diagram hasil pengukuran seismograf disebut seismogram. Kekuatan gempa bumi diukur dalam skala Richter or SR. Berikut ini bencana yang dapat terjadi karena adanya gempa susulan ataupun tsunami. Gunung berapi.
Indonesia masuk ke dalam wilayah cincin api atau dikenal dengan Ring of Fire. Tentu saja hal tersebut karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Meskipun terdengar mengerikan, karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi, namun keberadaan gunung berapi tersebut memiliki manfaat. Antara lain, banyak sumber mineral dan bentuk bantuan biji logam yang terletak pada batas lempeng, banyak sumber energi berupa minyak bumi, terdapat sumber energi alternatif yaitu energi geotermal, material yang dikeluarkan oleh gunung berapi dapat menyemburkan tanah, dan sebagai daya tarik wisata. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, namun sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Tiar atas bimbingannya. Sekian dari saya, terima kasih.